Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan puji bertanda kita bersyukur semata-mata Tuhan yang kita sayangi dan yang kita cintai. Dia selalu mengawasi dan juga selalu memberi kasih sayangnya kepada kita. Untuk itu bersyukurlah kita kepadanya, karena rasa syukur ini sudah semestinya tidak memiliki batas. Dan alhamdulillah, di malam hari ini Allah telah memperjalankan kita sehingga kita mendapati suatu kisah yang berjudul berbicara kepada Tuhan melalui Mahkamah Suci. Dan langsung saja akan kami terangkan apa di balik kisah ini. Dan untuk itu marilah dengar dan simak, dan semoga di antara kita yang mendengar dan menyimaknya tidak salah mengambil paham. Alhamdulillah. Lisan diciptakan oleh Tuhan untuk berbicara. Mesti lisan ini memiliki hikmah yang besar. Hikmahnya di sini telah diterangkan bahawa para aulia Allah menjadikan lisannya untuk berbicara kepada Allah atau berdialog. Sungguh peristiwa ini di luar nalar manusia atau nalar pun tidak bisa memahami bagaimana konteks seseorang berbicara kepada Tuhannya. Untuk itu kita harus mengambil paham tentang perdialogan antara diri manusia dan Allah. Dijelaskan di sini bahwa hal perdialogan ini telah terjadi juga kepada para nabi Allah. Contohnya kepada Nabi Musa alaihi salam, bahwa beliau sosok nabi yang mulia yang berkalamullah atau berkata-kata kepada Allah. Untuk itu kembali lagi kepada kita selaku hambanya, pertama hamba Allah. Diterangkan bahwasanya perdialogan ini sebagai tanda terbukanya tirai ma'rifah. Apabila tirai terbuka, maka 5 sifat yang ada pada dirinya. Yang pertama, musyahadah. Yang kedua, mahabbah. Yang ketiga, mukasyafah. Yang keempat, adanya tauhidul zat pada dirinya. Yang kelima, muayyanah. Dengan begitu, adanya 5 sifat ini membuatnya bisa berdialog kepada Allah. Diterangkan di sini, jangan sampai mengambil paham bahwa suara Allah itu kita gambarkan seperti suara makhluk.
dan juga kita gambarkan seperti suara bisik-bisikan. Pahamilah bahwa Allah Dia tidak bisa kita samakan seperti kedudukan makhluk, sebab Dia adalah Allah sebagai Tuhan kita, dan itu kedudukan yang berbeda. Untuk itu, kalau kita ingin memahami perdialogan ini, mesti memiliki suara yang kita katakan itu bukan suara makhluk dan bukan juga suara bisik-bisikan. Dan kalau kita ingin mendengarnya dan memahaminya, diam dan tenanglah. Karena diam dan tenanglah ini salah satu jalan untuk kita memahami dan mendengar salah satu perdialogan tersebut. Ingatlah bahwa peristiwa ini didapat melalui pembuktian. Pembuktian di sini melalui tahapan membersihkan hati. Dijelaskan. Perkara bersihnya hati tidak bisa ditentukan berapa tahun bersihnya hati kita. Dan hal ini sangat berbeda ketika kita belajar menuntut keilmuan, karena keilmuan bisa ditargetkan dengan beberapa tahun lamanya kita belajar, dan mesti kita akan menguasai salah satu ilmu, contohnya 15 tahun atau puluhan tahun. Dalam 15 tahun atau puluhan tahun ini sudah semestinya sudah cukup untuk menguasai beberapa bidang keilmuan. Dan ini kalau kita belajar menuntut ilmu, dan ini sangat-sangat berbeda konteks. Karena konteks untuk belajar membersihkan hati, posisinya di sini tidak bisa kita selaku hambanya mengambil target beberapa tahun baru bisa dan kita pastikan harus bersih. Hal ini tidak bisa. Sungguh belajar membersihkan hati ini adalah tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan hendaknya kita harus membersihkan hati selama kita hidup di dunia sampailah ajal yang datang pada kita. Dan dalam posisi seperti itu sangatlah wajib diri kita tetap membersihkan hati. Kenapa di sini pembuktiannya melalui tahap membersihkan hati? Karena Allah sangat bersih dan segala sesuatu yang bersifat kotor tidak bisa mengotorinya. Kesucian Allah akan dimengerti oleh hamba-hamba yang memiliki hati yang suci, sehingga ia menjauhkan perbuatan yang mengotori hatinya, yakni seperti prasangka buruk kepada Tuhan dan manusia, iri, dengki, hasrat, syahwat, dan juga perbuatan riya dan syirik. Apabila hal ini dapat dijauhi, maka hati pun bersih dan suci sehingga bisalah berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berkomunikasi kepada Allah haruslah melalui tubuh Tuhan atau tubuh Allah. Yang mana tubuh Allah?
itu meliputi diri kita, atau tubuh ini dinamakan tubuh nurnya. Oleh karena itu bercakaplah melalui tubuh nurnya, maka percakapanmu akan didengar oleh Allah dan dibalas oleh Allah. Maka disinilah akan terjadi perdialoganmu dengan Allah. Untuk itu jangan sampai salah mengambil paham, dan berhati-hatilah ketika kita mengambil paham, sebab kisah ini salah satu jalan orang yang sudah menemukan pembuktian, dan yang dibuktikan yaitu bahwa ia pun juga bisa merasakan seperti apa yang Nabi rasakan, terutama berbicara kepada Allah. Dan konteks ini bukanlah membawa posisi kita ini sehingga sederajat dengan Nabi, tidak. Dan kita melakukan ini bahwa kita juga ingin meraih keselamatan sebagaimana para nabi meraih keselamatan. Dan sesungguhnya petunjuk yang jelas itu adalah petunjuk yang dimana engkau harus datang kepada Allah. Nah, di sini kalau kita tidak tahu tempat untuk bertemu kepada Allah, untuk datang kepadanya, nah bagaimana kita ingin meraih petunjuk? Dan kita sangat perlu mendatangi Allah di dalam sehari-hari, karena Allah selalu terbuka pintunya dan siapapun masuk, dan Allah tidak pernah lelah walaupun kau datang di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, hingga subuh hari, Allah tak pernah lelah. Dan di situ ungkapkan apa yang ingin kau ungkapkan, dan sudah semestinya sebuah ungkapanmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu wasiat dan pesan dari saya, ingatlah bahwa saya mengingatkan pada diri kita ada 3 suara. Yang pertama suara iblis laknatullah yang membisikkan kejahatan dan pujian-pujian yang mencelakakan manusia. Yang kedua suara malaikat dapat didengar oleh manusia atas kehendak Tuhan, dan suara itu memiliki batas untuk kita dengar, karena suara itu dapat kita dengar dengan perintah Tuhan, sehingga ia diperintahkan kapan harus berbicara dan kapan tidak berbicara. Berarti hal ini ada batasnya. Nah, yang ketiga suara Tuhan. Tahap ini adalah tahap yang paling sempurna, karena tahap ini seseorang menemukan cinta sejatinya, sehingga dengan ini ia merasa dilihat Tuhan dan diawasi Tuhan, dan selalu seorang ini yang mengikuti keinginan Tuhan. Maka untuk itu disinilah Tuhan akan berkata-kata kepadamu, sehingga terjadilah percakapan yang tiada batas dan tidak henti untuk diberhentikan percakapannya. Karena apa? Karena Tuhan hendaknya jatuh cinta pada seseorang hamba. Apabila jatuh cinta, bila Tuhan jatuh cinta pada seseorang hamba, maka engkau akan mendengarkan suara cinta dari Tuhan yang tidak pernah henti kamu mendengarnya, dan kamu juga merasa nyaman di saat Tuhan berbicara kepadamu, sebab suara Tuhan
adalah suara nasihat kematian untuk diri kita semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itulah sebuah wasiat dan pesan saya yang saya sampaikan kepada saudara-saudara seiman dan seakidah dan yang saya cintai. Dan untuk itu marilah kita bersama-sama untuk meraih keselamatan, walaupun itu dengan jalan yang berbeda-beda, akan tetapi tujuan kita tetap sama, ialah Rabb, Tuhan, mencari keredaan Tuhan. Untuk itu saya akhiri sebuah kisah ini, dan semoga saudara-saudaraku yang mendengar dan menyimak mendapat paham dari penjelasan ini. Untuk itu saya akhiri dengan salawat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Sayyidi ya Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.